Lanjutkan Pak Web. Siap. Dalam ajaran bukti, kira-kira lelaku apa yang dapat dilakukan secara bertahap guna semakin mendekatkan diri kepada yang pencipta, Pak? Kebajikan. Kebajikan. Iya. Salah satunya kebajikan. Iya. Bukan salah satunya, satu-satunya kebajikan. Nah, kebajikan ini kan banyak macamnya. Iya. Nah, macam-macam kebajikan inilah tahapannya. Tahapan. Nah, jadi kita katakanlah kita mengambil praktek kebajikan yang paling rendah atau paling sederhana dulu. Iya. Terus meningkat lagi yang lebih tinggi, meningkat lagi yang lebih tinggi, seperti itu. Misalkan jika diurutkan dari yang sederhana hingga yang paling kompleks, lelaku apa saja, Pak? Di dalam kebajikan dimulai dari hendak tidur sampai bangun dari tidur lagi. Hendak tidur sampai bangun tidur. Sampai tidur lagi. Itu yang paling sederhana. Jadi yang paling sederhana adalah cara kita hendak tidur, cara kita bangun dari tidur. Itu paling sederhana. Nah, kalau bisa di situ kemudian meningkat lagi yang lebih tinggi, seperti cara kita mandi, cara kita buang air kecil, cara kita buang air besar. Bisa di situ terus meningkat lagi lebih tinggi, cara kita makan, cara kita merokok, cara kita medang, cara kita minum. Bisa di situ meningkat lagi lebih tinggi lagi, seperti itu, Mas. Adakah meditasi khusus untuk menemukan guru sejati, Pak? Kalau meditasi tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau Yang ada adalah samadhi. samadhi. Iya. Beda. Samadhi sama meditasi itu beda, Pak? Ya? Beda. Kalau samadhi itu memiliki banyak titik. Artinya bisa digunakan untuk menuju apapun. Tapi kalau tentang Tuhan, itu hanya samadhi. Karena samadhi tujuannya hanya Tuhan, tidak yang lain. Gitu. Untuk waktu antara meditasi sama samadhi itu apakah ada perbedaan? Kalau meditasi waktunya bisa dilakukan kapan? Waktunya hanya bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu atau saat-saat tertentu. Seperti waktu yang senggang, suasana yang mendukung, itu meditasi. Tapi kalau samadhi tidak ada batasan, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun kalau samadhi. Tapi kalau meditasi itu butuh banyak sesuatu lah, tempat, suasana, sikon, itu yang dibutuhkan untuk meditasi. Tapi kalau meditasi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Itu perbedaannya. Samadhi itu kan bertujuan untuk mencari Tuhan. Ya. Sebelum kita melakukan samadhi, apakah ada trik-trik khusus agar tujuan kita untuk menemukan Tuhan bisa tercapai, bahkan terwujud? Ada. Yaitu pertama, menggunakan kesadaran untuk bisa menyadari wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Kalau kesadaran kita sudah bisa menyadari wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, kemudian kita menggunakan wahyu pancalaku. Itu yang paling sederhana, Mas. Yang paling dekat, paling sederhana, paling dekat, dan bisa saya katakan paling mudah, karena tidak menggunakan rialat. Kalau selain itu ada rialatnya, seperti puasa, meleh, bakar dupa, jika perlu pakai sesaji. Tapi kalau dengan wahyu pancagaib
dan wahyu pancalaku itu tidak memerlukan semua itu. Karena yang dibutuhkan adalah otak, hati, kelamin yang digunakan. Ketika kita bermeditasi ataupun melakukan samadhi, pasti kita kan mempunyai tujuan yang agar bisa terwujud. Bahkan doa lah Pak Web. Iya. Apakah setiap kita mau meditasi bahkan samadhi, jika kita mempunyai suatu keinginan agar terwujud, apakah doa tersebut bisa kita masukkan saat kita meditasi maupun samadhi? Iya, bisa. Bisa. Bisa ya. Dan sekali lagi jawaban dari saya yang paling sederhana, mudah, gratis, wahyu pancagaib. Selain itu rumit, sulit, berat, tidak gratis lagi. Ini terkait pemindahan ibu kota negara Pak. Ya. Kalau menurut saya itulah kecerdasan spiritual presiden kita. Artinya kemungkinan NKRI kuat itu akan terjadi. Kemungkinannya itu sangat besar NKRI akan menjadi kuat. Jadi tidak hanya bersatu di dalam istilah tulisan saja, namun juga secara spiritual. Dan saya suka itu. Penyatuan bumi NKRI adalah pada hari itu. Ini saya geser ke tentang hakikat kematian, Pak Web. Ya. Ada yang mengatakan kehidupan sebenarnya itu adalah setelah kematian. Nah, untuk menanggapi pertanyaan itu bagaimana, Pak Web? Saya rasa itu adalah pemikiran orang-orang yang belum manunggal. Oh. Itu adalah pemikiran-pemikiran orang yang belum manunggal. Tapi pemikiran bagi orang-orang yang sudah manunggal, kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu manunggal, bukan setelah kematian. Jadi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu manunggal, bukan setelah kematian. Bukan setelah mati ya. Ya, bukan setelah kematian, bukan setelah mati. Karena siapapun dia, ketika dia manunggal, nggak ada mas kematian itu. Jawabannya dengan renungkan. Mati, dikatakan mati, itu kan dikarenakan hidup keluar dari jasad. Iya. Ya kan? Disebut mati atau dikatakan mati karena hidupnya keluar dari jasad atau berpisah dengan jasadnya. Nah, kalau hidup ini tidak pernah keluar dari jasad, tidak pernah berpisah dengan jasad, matinya bagaimana? Itu yang perlu dikaji, Pak. Iya, asli sederhana asli. Iya. Sederhana. Nggak bisa lah. Nah, wong manunggal manunggal terus dengan hidupnya kok mati bagaimana? Jadi mati itu hanya berlaku oleh orang-orang yang tidak manunggal. Nah, kalau manunggal dengan hidup ya ndak iso ta mati. Matinya piye wong manunggal karo urip? Sedangkan dikatakan mati itu perpisahan antara hidup dengan jasad atau hidupnya keluar dari jasad. Itulah yang dikatakan mati. Nah, kalau manunggal terus dengan hidup, piye matinya piye? Tidak mengenal kematian ya, Pak. Tidak mengenal kematian, tidak ada kematian ini. Iya. Ada yang meyakini bahwa setelah hidup, setelah kematian itu kan masuk ke alam barzakh, alam penantian. Ada juga yang meyakini
adanya reinkarnasi. Kalau dari Pak Web sendiri bagaimana Pak? Bener. Untuk orang-orang yang tidak manunggal, bener. Untuk orang-orang yang tidak manunggal atau belum manunggal, bisa dikatakan setiap saat dia itu diikuti terus sama malaikat pencabut nyawa. Selama dia belum manunggal, maka selama itu dia selalu diikuti oleh malaikat pencabut nyawa yang sewaktu-waktu akan melamar dia untuk dimatikan. Nah, setelah mati, bukan cuma itu Mas, seperti yang saya tulis ini. Iya, bagaimana Pak? Panjang kan perjalanannya. Namun ujung-ujungnya kan ada 3 di atas ya. Iya. Surga, neraka, tidak ada apa-apa tidak ada. Semisal contoh perjalanannya sudah dilalui semua, masuk surga. Surga juga adalah alam penantian untuk bereinkarnasi. Masuk ke neraka, sama. Neraka juga alam penantian untuk bereinkarnasi. Yang tidak bereinkarnasi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Asalnya tidak ada, kembali ke tidak ada. Itu yang tidak bereinkarnasi. Itu tujuan terakhir Pak. Iya. Rumit bukan? Banyak alam itu setelah kematian. Nah, manusia sekarang ada di sini. Iya. Alam dunia, alam kehancuran, alam perhitungan. Bisa dijelaskan Pak Web, alam kehancuran itu seperti apa? Alam kehancuran itu ya setelah jasad dikubur. Nah, ini kan akan mengalami kehancuran jasadnya. Iya. Nah, ini alam kehancuran. Ya karena dimakan tanah, dimakan cacing dan lain sebagainya kan. Nah, itu alam kehancuran. Alam kehancuran, alam kebangkitan bagaimana Pak? Setelah hancur dibangkitkan lagi. Dibangkitkan untuk apa? Untuk ditanya tanggung jawabnya selama di dunia. Selama di dunia melakukan seberapa banyak kebajikan, melakukan seberapa banyak ketidakkebajikan. Nah, kalau kebajikannya lebih banyak masuk surga. Kalau kebajikannya lebih sedikit masuk neraka. Surga atau neraka adalah sama-sama alam penantian untuk bereinkarnasi, untuk lahir kembali. Berarti proses reinkarnasi itu tidak langsung ya Pak Web? Tidak. Sebelum bereinkarnasi, harus bersusah payah dulu. Harus berhadapan sesama ruh yang disebut malaikat. Iya. Mulanya aja mati. Kita tidak. Kita dicipta bukan untuk mati, kita dicipta untuk hidup. Makanya supaya tidak mengalami itu semua, jangan mati, harus abadi, harus langgeng abadi. Caranya seperti apa Pak? Manunggal. Manunggal dengan hidup. Dengan manunggal dengan hidupnya tidak akan mati, artinya tidak akan melalui itu semua. Nah, di sana ada penjelasan jembatan kan ya, jembatan penyeberangan. Nah, jembatan penyeberangan itu di dalam kitab dijelaskan rumitnya itu seperti sehelai rambut dibelah menjadi 7 bagian terus disambung-sambung. Rambut satu aja kecilnya segitu kan dibelah 7 itu sepiro kayak disambung. Nah, itu nak lolos, sama orang lolos kejeblong, bedak. Ngeri, mati itu ngeri, mulanya aja mati. Reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu bukan tujuan terakhir Pak ya? Reinkarnasi itu adalah bentuk pengampunan dari Tuhan. Bentuk pengampunan dari Ya, Tuhan. diampuni, kemudian dilahirkan kembali ke dunia untuk melakukan kebajikan agar supaya bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi kalau maksimal, ya orang mati. Kemana Pak? Tetap abadi di dunia ini. Tetap ada di dunia ini. Abadi itu selama
selama ada langit sama bumi atau gimana? Iya, selama dunia ini ada ya kita tetap ada bersama alam semesta ini. Itulah abadi. Dan selama hidup abadi, nah, maka selama itu tidak akan mengalami penderitaan, kesedihan, kemiskinan, dan lain sebagainya.